Setelah keponakanku menguras rekening investasiku sebesar 3,2 miliar, dia muncul di makan malam Natal mengemudikan Range Rover Sport baru mengkilap dan mengumumkan dengan bangga telah membeli villa mewah tepi danau di kawasan Puncak Bogor. 3 minggu kemudian, teleponku berdering tepat pukul 2 dini hari. Dia menjerit menangis di ujung sono. "Apa yang sudah kamu lakukan padaku, Om? Kamu telah menghancurkan segalanya." Balas dendamku dilakukan secara metodis, sepenuhnya sesuai hukum, dan benar-benar menghancurkan. Sebelum melanjutkan, mari kita mundur ke awal cerita ini. Aku duduk di kursi kulit kantor penasihat keuangan di lantai 22 Gedung Tower, Jakarta Selatan, menatap layar yang menunjukkan saldo portofolio investasiku. 0. Bukan berkurang, bukan sebagian ditarik, tapi benar-benar kosong. Laporan rekening mandiri tersebar di meja mahoni seperti hasil otopsi. Setiap reksadana, setiap deposito, setiap saham telah dicairkan antara tanggal 2 hingga 6 Desember 2024, saat aku sedang mengunjungi anakku di Surabaya. "Pak Haris, tolong jelaskan sekali lagi," kataku sambil menjaga suara tetap tenang. 42 tahun sebagai insinyur sipil telah mengajarkanku bahwa kepanikan tidak menyelesaikan apapun. Fakta yang menyelesaikan. Pak Thomas, penasihat keuangan, menggeser kacamatanya, wajahnya jelas tidak nyaman. "Penarikan semua dilakukan melalui akses online Anda. Password benar, pertanyaan keamanan benar, dipindah ke rekening giro Anda dulu, lalu dicairkan sebagai cek bankir." Dia menarik log transaksi. 6 penarikan terpisah dalam 5 hari. Sistem tidak mencurigai apapun karena secara teknis Anda yang mengotorisasi. Kecuali aku tidak pernah melakukannya. Aku membungkuk ke depan, mempelajari waktu transaksi. 2 Desember pukul 9.47 pagi, 3 Desember pukul 2.15 siang, 4 Desember pukul 11.23 pagi. Semua di jam kantor. Semua saat aku berada 3 zona waktu jauhnya di Surabaya. "Siapa yang punya kredensial login Anda?" tanya Pak Thomas, meski ekspresinya sudah menunjukkan dia curiga. "Hanya 3 orang. Aku sendiri, almarhumah istriku Ibu Siti yang meninggal 2 tahun lalu, dan keponakanku Reza Pratama, yang kuberikan akses darurat setelah operasi jantungku musim semi lalu, hanya untuk berjaga-jaga. Reza, 28 tahun, anak kakakku, tinggal di apartemen basement rumahku di Jakarta Selatan selama 18 bulan terakhir karena dia kehilangan pekerjaan di perusahaan teknologi dan butuh bangkit kembali. Anak yang kubantu besarkan setelah ayahnya meninggalkan keluarga. Anak yang kumentori, kudung, ku percaya sepenuh hati. Aku harus melaporkan fraud ke bank, kata Pak Thomas hati-hati. Tapi saya harus bilang, kasus pencurian internal sangat sulit ketika pelaku punya akses resmi. Aku pulang dari pusat kota Jakarta, melewati hujan deras Desember. Jalanan abu-abu, cocok dengan suasana hatiku. Tabungan pensiunku hilang. Rep 3,2 miliar yang dikumpulkan selama 4 dekade kerja. Uang yang seharusnya membiayai hari tuaku, mungkin meninggalkan sesuatu untuk anak dan cucu-cucuku. Aku memasuki halaman rumah di Jalan Raya Pondok Indah. Honda Civic Reo Trezzo masih parkir di tempat biasa, berkarat dan penyok. Lampu apartemen basement menyala. Aku mendengar musik hip-hop menggelegar menembus dinding. Aku membuka pintu utama dan berdiri di ruang tamu kosong. Kehilangan Ibu Siti kembali menyentakku seperti biasa di saat-saat tak terduga. Dia pasti tahu harus berbuat apa. Dia selalu lebih pandai membaca orang. Aku mempercayai Reza karena Ibu Siti menyayanginya seperti anak sendiri. Kepercayaan itu telah merenggut segalanya dariku. Aku menelepon nomor darurat Polres Jakarta Selatan. 2 jam kemudian detektif Sari tiba. Wanita awal 40-an, moto tajam,
Tipe polisi yang sudah menangani cukup banyak kasus fraud sehingga tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Dia memeriksa laporan ban, mencatat di tabletnya. Pak Haris, saya akan jujur. Keponakan Ondo punya akses resmi ke rekening ini. Ini jadi urusan perdata, bukan pidana, kecuali kami bisa buktikan pemaksaan atau pencurian identitas. Dia mencuri lebih dari 3 miliar. Secara hukum, dia menarik uang dari rekening yang dia izinkan aksesnya. Dia meletakkan tablet. Saya pernah lihat kasus seperti ini. Anggota keluarga diberi akses untuk darurat, lalu dipakai untuk keuntungan pribadi. Ban jarang mau bekerja sama karena menurut mereka Ondo yang mengizinkan. Pengadilan penuh antrean bertahun-tahun. Bahkan kalau menang gugatan perdata, menagihnya hampir mustahil kalau uang sudah habis. Jadi dia lolos begitu saja. Aku tidak mengucapkannya keras. Ekspresi detektif Sari sedikit melunak. Sistem pidana mungkin tidak bisa bantu, tapi Ondo punya pilihan lain. Dokumentasikan semuanya. Cari pengacara. Pikirkan secara strategis. Dia menyerahkan kartu namanya. Dan Pak Haris, orang yang mencuri seenak ini biasanya membuat kesalahan. Beri mereka tali yang cukup panjang. Setelah dia pergi, aku turun ke pintu apartemen basement dan mengetuk. Tidak ada jawaban. Musik terus menggelegar. Aku memakai kunci cadangan. Reza tergeletak di sofa, mata menempel di ponsel, jempol menggulir daftar mobil mewah. Dia mendongak, terkejut. Om Haris, pulang cepat yo. Kami perlu bicara. Sesuatu berkedip di wajahnya, ketakutan, rasa bersalah. Hilang sekejap, diganti senyum biasanya yang mudah. Tentu, Om. Odo apa? Dia mematikan tetapi tidak meletakkan ponsel. Rekening investasiku dikuras saat aku di Surabaya. Matanya membelalak, pura-pura kaget luar biasa. Opo? Gila. Om sudah telepon ban? Mungkin hacker. Aku mengamatinya seksama. 42 tahun jadi insinyur, mengajariku, melihat kelemahan struktur. Topeng Reza retak. Coro tangan kirinya mencengkeram ponsel terlalu kuat. Nodo santai yang dipaksakan, fakta bahwa dia tidak bertanya berapa jumlah yang hilang. Ban bilang seseorang dengan kredensialku yang mengotorisasi penarikan. Gila sekali. Siapa yang mau lakukan itu? Om ganti password belum? Mungkin kena bising. Reza, hanya kau satu-satunya selain aku yang punya kredensial itu. Dia bangkit cepat, tangan terangkat. Wah, tunggu dulu. Om tidak serius tuduh aku kan? Om Haris, aku tidak mungkin. Aku tidak percaya Om bahkan berpikir begitu. Suaranya pecah meyakinkan. Setelah semua yang Om lakukan untukku, setelah Om terima aku saat aku tidak punya opo-opo, lalu Om tuduh aku pencuri. Aku tetap tenang. Kau tidak keberatan kalau polisi selidiki, kan? Wajahnya memohon. Polisi? Om panggil polisi atas aku. Keponakan sendiri. Aku melaporkan pencurian. Mereka akan selidiki semua kemungkinan. Ini tidak masuk akal. Dia meraih jaketnya. Sudahlah. Aku tidak butuh ini. Aku selalu bersyukur. Om malah tuduh aku pencuri. Aku menginap di rumah pacarku. Kalau Om sudah siap minta maaf, Om tahu di mana mencariku. Dia melesat melewatiku dan naik tangga. Aku mendengar pintu depan dibanting, lalu Honda Civic-nya menyolot dan pergi. Aku berdiri di apartemen basement, melihat sekeliling dengan mata baru. Kotak makanan cepat saji, kaleng minuman energi kosong, tapi juga barang baru yang belum pernah kulihat. Kursi gaming mahal, monitor melengkung yang tidak kuingat bulan lalu.
Jaket Canodo Gose tergantung dikait pintu, harga eceran sekitar 25 juta. Aku mengeluarkan ponsel dan membuat catatan baru. Timeline. 26 Desember. Reso sendirian di rumah saat aku di Surabaya. 7 Desember. Aku pulang dan temukan pencurian. 8 Desember. Reso pura-pura kaget tapi defensif. Aku memotret apartemen, barang-barang baru itu. Lalu aku mengunci dan naik ke kantor rumahku sendiri. 42 tahun sebagai insinyur sipil mengajariku satu kebenaran mendasar. Setiap struktur punya titik tumpuan. Beri tekanan cukup di tempat yang tepat, seluruhnya akan runtuh. Reza baru saja membuat kesalahan pertamanya dengan kabur alih-alih bertahan, membuktikan tidak bersalah. Sekarang aku perlu menemukan kesalahan-kesalahannya yang lain. Selasa pagi aku merekrut Ibu Rino Dewi. Kantor hukumnya di lantai 15 Gedung Koco di Jalan Sudirman. Pemandangan membentang ke pusat Jakarta hingga danau buatan di depan. Wanita paruh baya berjas abu-abu, tipe pengacara yang mematok 7 juta per jam dan sepadan setiap rupiahnya. Kasus pencurian keluarga memang jelek, Pak. Katanya setelah memeriksa dokumenku. Komponen emosional mempersulit segalanya, tapi Ondo punya dasar kuat. Akses resmi bukan berarti akses tanpa batas. Odo kewajiban fidusia tersirat. Bisa kita buktikan dia mengambilnya. Kita bisa bangun kasus tidak langsung yang cukup kuat untuk membuat hidupnya sangat sulit. Dia mengeluarkan buku catatan. Ceritakan situasi keuangan Reza sebelum pencurian. Aku jelaskan semuanya. Reza menganggur 6 bulan sebelum pindah ke basementku. Perusahaan teknologinya melakukan pekmasal. Dia hidup dari tunjangan pengangguran, sekitar 3 juta sebulan, gratis sewa di apartemenku, tidak ada cicilan mobil karena hondonya lunas. Tidak ada pengeluaran besar. Dan setelah pencurian, itulah yang perlu saya bantu selidiki. Ibu Rino mengangguk. Saya akan sewa investigator swasta. Pak Budi Rahman, mantan Polri, spesialis pelacakan keuangan. Mahal tapi teliti. Kita juga butuh akuntan forensik untuk buat timeline dan lacak uangnya. Berapa total? Uang mukor 250 juta sudah cover waktu saya, investigator, dan kerja awal forensik. Kalau sampai sidang, total 700 juta sampai 1 miliar. Aku keluarkan buku cek, tulis jumlah itu dari tabungan daruratku, yang Reza tidak tahu. Syukurlah Ibu Siti selalu menekankan rekening terpisah. Satu hal lagi, koto Ibu Rino saat aku serahkan cek. Anda harus siap dengan opo yang mungkin kita temukan. Kasus keluarga selalu berantakan. Siapkan diri Reza akan klaim uang itu hadiah atau pinjaman, atau bahwa Anda pikun dan tidak ingat mengotorisasi. Dia akan main kotor. Saya juga. Malam itu Reza kirim pesan. Om Haris, saya sudah mikir, mungkin kita mulai salah langkah. Bisa bicara? Saya khawatir sama Om. Aku tidak balas. 2 hari kemudian dia muncul di depan pintu. Aku mengintip dari jendela saat dia menekan bel, menunggu, menekan lagi. Dia kelihatan lelah, stres. Bagus. Aku tidak membuka. Dia tinggalkan catatan di bawah keset. Om Haris, tolong bicara. Ini gila. Saya sayang Om. Kita keluarga. Aku foto catatan itu untuk arsip, lalu buang. Pak Budi Rahman menelepon 18 Desember. Pak Haris, kita perlu bertemu. Saya temukan perkembangan menarik. Kantornya di kawasan Modes di Tangerang, lebih fungsional dari podo mewah. Pak Budi sendiri persis seperti yang kuharapkan. Awal 60-an, potongan rambut pendek, sikap tanpa basa-basi. Dia sebarkan foto-foto di meja. Keponakan Ondo sibuk sekali. Dia ketuk foto pertama. 9 Desember
2 hari setelah Om konfrontasi, dia bayar deposit mobil ini. Range Rover Sport hitam mengkilap. Stiker jendela tunjukkan harga Rp 1,8 miliar. Deposit Rp 500 juta, sisanya dicicil lewat Mandiri Finance. Diambil 12 Desember. Pak Budi keluarkan foto lebih banyak. Rekaman chat dealer menunjukkan Reza tanda tangan, tersenyum lebar ke manajer penjualan. Perutku mengerut. Uangku. Masih ada yang lebih baik. Pak Budi geser dokumen lain. 14 Desember dia lunasi pembelian villa mewah tepi danau di Puncak Bogor. Harga Rp 6,5 miliar. Uang muka Rp 850 juta. Aku menatap daftar properti. Villa cedar, dermaga pribadi, 3 kamar tidur. Jenis tempat yang dulu Ibu Siti dan aku impikan untuk masa pensiun tapi tak pernah mampu. Rp 1,35 miliar uang tunai dalam 2 minggu, ditambah pengeluaran bulanan. Sisanya di mono? Masih belum tahu. Kemungkinan masih di rekening entah di mono, atau dia pintar mencairkan pelan-pelan. Pak Budi buka spreadsheet di laptop. Ini jejak kertasnya. 6 Desember rekening Om dicairkan. 7 Desember Rp 1,5 miliar masuk ke rekening giro mandirinya. 8 Desember Rp 1,3 miliar masuk rekening Tangerine Baru. 9 Desember mulai penarikan. Deposit mobil, uang muka villa, pengiriman furnitur. Dia bahkan tidak berusaha sembunyi. Kenapa harus? Dia pikir dia lolos. Om pria tua yang mempercayainya. Polisi tidak akan kejar. Pengadilan perdata butuh bertahun-tahun. Dari sudut pandangnya, dia menang. Aku merasakan sesuatu dingin mengendap di dada. Bukan amarah, bukan duka, tapi sesuatu metodis dan presisi. Perasaan yang sama saat aku menemukan cacat kritis di desain jembatan. Pengetahuan bahwa sesuatu harus diperbaiki dan aku punya alat untuk melakukannya. Apa lagi yang Anda punya? Catatan kerja. Dia tidak bekerja. Tidak ada slip M4. Tidak ada deposit gaji. Pacarnya Melissa kerja di klinik gigi, gaji sekitar 7 juta setahun. Tidak ada sumber sah untuk uang sebanyak ini. Aku berterima kasih dan pulang. Malam itu aku buat spreadsheet. Aset yang dibeli pakai uangku. Range Rover Rp 1,8 miliar. Villa Puncak Rp 6,5 miliar. Furnitur dan elektronik diperkirakan Rp 250 juta. Total sekitar Rp 1,85 miliar dari Rp 3,2 miliarku. Sisanya Rp 1,35 miliar belum diketahui lokasinya. Teleponku berdering. Anakku Lino menelepon dari Surabaya. Ayah, Reza hubungi aku. Dia bilang ayah tuduh dia mencuri dan tidak mau bicara. Odo apa? Aku jelaskan semuanya. Timeline, bukti, pembelian. Diam sejenak di telepon. Lalu ya Tuhan, ayah. Maaf sekali. Aku tidak percaya. Dia kelihatan begitu bersyukur sama ayah. Orang berubah saat uang terlibat. Ayah akan lakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Setelah telepon ditutup, aku duduk di kursi favorit Ibu Siti di dekat jendela, memandang salju. Hujan deras mulai turun di jalan Pondok Indah. Lampu Natal berkelap-kelip di rumah tetangga, keluarga berkumpul. Reza bukan hanya mencuri uang. Dia mencuri kedamaianku, kepercayaanku, keyakinanku bahwa keluarga berarti sesuatu. Aku akan ambil semua kembali. File 3, Koto 2001-3000. Ibu Rino menelepon 20 Desember. Akuntan forensik selesai laporan awal. Dia menemukan ketidaksesuaian yang pasti menarik perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Reza melaporkan penghasilan hanya Rp 480 juta tahun pajak lalu,
Semuanya dari tunjangan pengangguran. Dia klaim masih menganggur. Namun dia melakukan pembelian tunai total lebih 1,8 miliar hanya di Desember saja. Dicepunyo saluran pengaduan untuk kecurigaan fraud pajak. Aku paham opo yang dia sarankan. Kalau aku laporkan, Jep akan selidiki. Kalau mereka temukan penghasilan tidak dilaporkan, dendanya besar. 20% dari jumlah plus bunga plus kemungkinan tuduhan pidana untuk jumlah di atas 1 miliar. Dia berhenti sejenak. Ini sepenuhnya legal melaporkan dugaan fraud. Anda hanya menjalankan kewajiban warga negara. Kirimkan detailnya. Malam itu aku isi formulir online DIP. Formulir informasi RC-20. Nama wajib pajak, Rian Pratomo. Deskripsi, individu melakukan pembelian tunai total 1,8 miliar di Desember 2024 tanpa sumber penghasilan yang dilaporkan. Diduga penghasilan tidak dilaporkan. Lampirkan foto Pak Budi dan Timeline. Aku klik kirim. Nomor konfirmasi muncul di layar. Fase 1 selesai. Natal tiba. Reza muncul di depan pintuku malam Natal. Bawa hadiah. Aku mengintip lubang intip saat dia menekan bel 3 kali, lalu tinggalkan paket di teras. Setelah dia pergi dengan Range Rovernya, aku bawa masuk. Botol Scotch mahal. Sial cas merek baru. Kartu bertuliskan untuk Om Haris. Aku kangen. Bisa bicara? Dengan cinta selalu, Reza. Aku simpan hadiah di basemen tanpa dibuka. Anakku Lino terbang dari Surabaya bersama cucu-cucuku. Kami makan malam Natal berempat saja. Emo yang berusia 7 tahun bertanya, di mana Kak Reza? Dia selalu datang Natal. Dia sibuk tahun ini, sayang. Hari berikutnya setelah Natal, Ibu Rino kirim email. Investigator menemukan lagi. Pacar Reza, Melissa, baru upgrade cincin pertunangan rp 135 juta di toko perhiasan di Pondok Indah Mall. Dibayar tunai, lagi-lagi uangku yang membiayai hidup mereka berdua. Aku habiskan malam tahun baru sendirian meninjau berkas kasusku. Setiap dokumen diurutkan kronologis, setiap foto diberi label, setiap transaksi dilacak. 42 tahun sebagai insinyur membuatku metodis. Ini hanya proyek lain. Spesifikasinya, keruntuhan keuangan total untuk Reza. Timeline, selama yang dibutuhkan. Anggaran, apapun sisa tabunganku. Januari datang dengan dingin. Suhu Jakarta turun hingga 18 derajat, cukup dingin untuk membuat paru-paru sesak. Pak Budi menelepon 9 Januari. Dijep sudah buka penyelidikan atas Rian Pratomo. Nomor berkas diberikan. Mereka akan kirim surat minta dokumen dalam 30 hari. Bagaimana Bapak tahu? Saya punya kontak. Suara Pak Budi penuh kepuasan suram. Mereka lambat, tapi kalau bergerak, mereka teliti. Dia harus jelaskan dari monor 1,8 miliar itu. Tunjangan pengangguran tidak cukup. Tidak ada warisan, tidak ada hadiah sah. Dia tidak punya jawaban bagus. Ibu Rino daftarkan gugatan perdata 15 Januari. Pernyataan klaim, terdakwa Rian Pratomo. Penggugat Haris Santoso. Jumlah dituntut rp 3,2 miliar plus bunga, biaya hukum, dan ganti rugi. Alasan, pelanggaran kewajiban fidusia, pengalihan aset, pengayaan tidak adil. Petugas pengadilan temukan Reza di Villa Puncak 18 Januari. Pak Budi kirim foto pengawasan. Reza membuka pintu pakai pakaian santai mahal, wajah memucat saat baca surat gugatan. Melissa terlihat di belakangnya bertanya odo opo. Teleponku berdering malam itu. Reza berteriak, Om gugat aku, keponakan sendiri, atas uang yang Om kasih untuk bantu urus rekening Om.
Aku sudah tunggu dusta ini. Aku tetap tenang. Aku tidak pernah kasih apapun kecuali tempat tinggal gratis. Kau bohong. Kamu bilang uang itu untukku karena aku urus Om setelah operasi. Ini penyalahgunaan lansia, Om Haris. Om bingung. Aku tidak bingung, Reza. Aku sangat jelas. Sampai jumpa di pengadilan. Kamu akan menyesal. Suaranya jadi buruk. Aku akan bilang ke semua orang Om pikun. Aku akan bawa dokter bersaksi. Om akan kelihatan seperti orang tua pendendam yang tidak ingat kebaikan sendiri. Aku tutup telepon. Dia coba telepon balik 6 kali. Aku blokir nomornya. Surat tiba di alamat Reza 22 Januari. Pak Budi dapat foto. Permintaan dokumen, buktikan sumber dana untuk pembelian Desember 2024. Serahkan laporan BAN. Jelaskan ketidaksesuaian antara penghasilan dilaporkan dan pola pengeluaran. Jawab dalam 21 hari. Februari tiba. Masih belum ada jawaban pengacara Reza atas gugatan. Ibu Rino ajukan mosi putusan default. Lalu 8 Februari teleponku berdering dari nomor tak dikenal. Aku angkat. Pak Haris. Saya James Njindire, mewakili keponakan Andorian dalam perkara perdata dan penyelidikan DIP. Suara profesional, pengacara mahal. Klien saya mempertahankan bahwa uang tersebut adalah hadiah atas jasa perawatan yang dia berikan. Dia siap beri affidavit. Klien Anda berbohong. Pak, saya paham emosi tinggi dalam sengketa keluarga, tapi kita perlu diskusikan penyelesaian. Litigasi mahal dan tidak pasti. Klien saya mau negosiasi. Suruh klien Anda kembalikan setiap rupiah yang dia curi, plus bunga, baru aku pertimbangkan cabut gugatan. Itu tidak realistis. Uang sudah dipakai untuk pembelian sah. Kalau begitu kita lihat opo koto pengadilan. Diam Pak Haris, Anda harus tahu penyelidikan DIP menyebabkan klien saya stres berat. Kalau Anda cabut pengaduan, aku melaporkan dugaan fraud pajak. Apakah DIP selidiki adalah keputusan mereka, bukan aku. Anda mencoba hancurkan hidup pemuda atas salah paham. Klien Anda yang hancurkan hidupnya sendiri saat mencuri dariku. Kita selesai bicara. Aku tutup. Ibu Rino menelepon 30 menit kemudian. Njindire hubungi saya juga. Dia ketakutan. Dijep minta dokumen yang Reza tidak bisa berikan, dan gugatan kita kuat. Dia coba negosiasi karena tahu dia kalah. Langkah kita selanjutnya. Kita tunggu. Biarkan tekanan bertambah. Dijep lambat tapi tanpa ampun. Dia harus jelaskan uang itu, yang akan memberatkan dia di kasus perdata kita, atau tolak kerjasama, yang memicu denda dan kemungkinan tuduhan pidana. Reza terjebak. Setiap jalan menuju konsekuensi. Maret datang dengan hujan deras, cuaca yang membuat Jakarta abu-abu dan menyedihkan. Pak Budi telepon dengan berita. Reza coba jual Range Rover. Dipasang privat rep 1,4 miliar. Masalahnya, dia masih berutang rep 1,2 miliar cicilan. Paling banter dia dapat rep 200 juta. Kenapa dia jual? Masalah cash flow. DIP mungkin bekukan rekeningnya sementara penyelidikan. Dia tidak bisa akses uang curian tanpa buktikan sah. Dia terjebak. 2 hari kemudian Pak Budi punya info lebih. Villa Puncak dipasang dijual rep 7 miliar. Baru 3 bulan dimiliki. Reza sedang likuidasi. Tekanan berhasil. Ibu Rino ajukan perintah penahanan darurat. Mosi darurat cegah Reza menghilangkan aset sementara gugatan belum selesai. Pengadilan kabulkan 18 Maret. Perintah larang Rian Pratama menjual, memindah,
atau membebankan properti di Jalan Danau Puncak Bogor tanpa izin pengadilan. Pak Budi kirim foto petugas menyampaikan perintah. Reza berdiri di pintu membaca surat, wajah pucat. Melissa di belakang menangis. Teleponku berdering pukul 2 pagi 23 Maret. Rejo mabuk. Opo yang sudah Om lakukan padaku? Om hancurkan segalanya. Aku diam biarkan dia bicara. Diciptake rep 550 juta pajak dan denda. Pengacaraku minta rep 130 juta lagi. Aku tidak bisa jual apapun karena perintah Om. Melissa tinggalkan aku. Dia bilang aku pembohong dan pencuri. Dia kini menangis terseduh. Aku akan kehilangan villa, kehilangan mobil. Aku tidak punya opo-opo. Om ambil semuanya dariku duluan. Itu hanya uang. Om koyo. Om tidak butuh. Aku kerja 42 tahun untuk uang itu, Reza. Setiap rupiah. Sementara kamu duduk di sofa main game dan merencanakan cara mencuri dari orang yang beri kamu rumah. Aku benci Om. Semoga Om mati sendirian. Om tua brengsek. Dia tutup. Aku tidak tidur malam itu. Duduk dalam gelap memikirkan Ibu Siti. Apa yang dia katakan tentang ini semua? Apakah aku kelewatan? Apakah balas dendam ini layak? Lalu aku ingat pulang dan menemukan rekening kosong. Ingat sandiwara Reza, kaget palsunya, kesediaannya biarkan aku percaya aku kena had dari podo mengaku. Tidak, aku tidak kelewatan. Aku tepat podo tempatnya. April bawa cuaca lebih hangat. Salju mencair, hujan berhenti. Jakarta hidup kembali. Penilaian Deep-Tibo 2 April. Pak Budi dapat salinan. Total terutang rep 650 juta. Penghasilan tidak dilaporkan rep 1,8 miliar. Pajak rep 400 juta. Denda rep 230 juta. Bunga rep 20 juta. Bayar dalam 90 hari atau penyitaan gaji dan aset dimulai. Reza tidak punya gaji untuk disita dan asetnya dibekukan perintahku. Ibu Rino telepon. Pengacara dia mau damai. Mereka tawarkan rep 1,4 miliar dari hasil jual Range Rover plus likuidasi aset lain. Aku mau rep 3,2 miliar plus bunga plus biaya hukumku. Dia tidak punya. Kalau begitu dia jual villa. Perintah pengadilan cegah itu tanpa izin. Itu maksudnya. Mei datang sidang perdata. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim Ibu Margaret Chen memimpin. Reza datang bersama James Njindire, kelihatan kurus. Pakaian mahalnya longgar. Aku duduk dengan Ibu Rino di meja penggugat. Tenang, siap. Sidang berlangsung 3 hari. Ibu Rino presentasikan kasus secara metodis. Timeline, catatan ban, pembelian Reza, kesaksian ahli akuntan forensik, foto pengawasan Pak Budi. Njindire coba argumen hadiah. Klaim Reza beri jasa perawatan senilai 3,2 miliar. Tidak bisa tunjukkan dokumen. Tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada catatan kerja, tidak ada slip M4. Hakim tidak tergoda. Aku bisa lihat dari ekspresinya saat memeriksa bukti. Hari ketiga Reza naik ke saksi. Njindire antar dia lewat versinya bahwa aku janji beri uang untuk jasa merawatku pasca operasi, bahwa aku beri password dan suruh dia ambil sendiri, bahwa aku sekarang bingung, tidak ingat. Ibu Rino terus examination. Metodis dan menghancurkan. Pak Pratomo, kalau Paman Ondo beri uang itu sebagai hadiah Desember, kenapa Ondo tidak laporkan ke DIP sebagai hadiah? Soyo tidak tahu harus. Ando 28 tahun, lulusan bisnis. Ando tidak tahu hadiah di atas rep 200 juta harus dilaporkan. Soyo lupa. Lupa?
Dan kapan Ondo mulai beri jasa perawatan itu? Setelah operasi Om. Mei 2024. Jadi 7 bulan perawatan paruh waktu senilai 3,2 miliar. Itu 450 juta per bulan, lebih dari gaji perawat penuh waktu. Rejo tergagap. Dia berterima kasih. Dia mau hadiahi aku dengan seluruh tabungan pensiunnya. Pak Pratomo, apakah Anda pernah ambil cuti kerja untuk rawat paman? Saya menganggur. Saya tersedia kapan saja dia butuh. Tersedia. Apakah Anda masak untuk dia kadang-kadang? Berapa kali? Saya tidak ingat pasti. Lebih dari 10 kali mungkin. Apakah Anda antar dia ke dokter 1 atau 2 kali? Bantu pekerjaan rumah. Kalau diminta. Ibu Rino keluarkan foto. Apartemen basemen Trezo sebelum dan sesudah pencurian. Ini foto tempat tinggal Anda. Sebelum Desember, furnitur sederhana. Setelah Desember, peralatan gaming baru, furnitur baru, televisi baru, semua dibeli pakai uang paman sambil klaim itu bayaran jasa. Bisakah jelaskan bagaimana main game di basement merupakan perawatan? Reza tidak punya jawaban. Hakim bacakan putusan 15 Mei. Saya anggap kesaksian terdakwa tidak kredibel. Bukti jelas menunjukkan pelanggaran kewajiban fidusia dan pengalihan dana tanpa izin. Putusan untuk penggugat sebesar 3,2 miliar plus bunga praputusan 3% sejak 6 Desember 2024 total Rp 3,25 miliar plus biaya hukum Rp 750 juta. Total putusan Rp 4 miliar. Reza duduk membeku saat hakim baca. Melisa tidak ada. Dia sudah tinggalkan Reza sejak Maret, pulang ke orang tuanya. Ibu Rino membungkuk. Sekarang kita bisa eksekusi putusan ini, sito asetnya, sito gaji apapun, paksa jual villa. Lakukan. Villa dilelang 10 Juni. Lelang perintah pengadilan. Tawaran mulai Rp 4 miliar, jauh di bawah nilai pasar. Aku duduk di galeri ruang sidang menonton. Tawaran naik Rp 4,5 miliar, Rp 5 miliar, Rp 5,5 miliar. Di Rp 5,8 miliar aku angkat padle. Reza, duduk dengan pengacaranya, menoleh dan melihatku. Wajahnya memutih. Lelangir minta tawaran lebih. Sunyi. Terjual ke penawar 73 seharga Rp 5,8 miliar. Aku beli villa yang Reza beli pakai uangku dengan diskon Rp 700 juta. Setelah biaya pengadilan dan cicilan yang Reza ambil, hasil bersih Rp 3 miliar dipakai lunasi putusan. Dia masih berutang padaku. Range Rover berikutnya. Disito dan dilelang Rp 1,3 miliar. Setelah bayar cicilan Reza, bersih Rp 100 juta. Sisa putusan Rp 700 juta. Ibu Rino ajukan sito gaji, tapi Reza tidak punya gaji, tidak ada kerja. Tinggal dengan ibunya di Bekasi, kakakku menolak teleponku. 30 Juni Reza ajukan pilot pribadi. Semua aset dilikuidasi. Hutang dihapus. Kecuali putusan fraud tidak bisa dihapus dalam pilot. Ibu Rino jelaskan. Temuan fraud berarti dia berutang padaku seumur hidup. Setiap kerja dia dapat, kita bisa sito gaji. Setiap aset dia peroleh, kita bisa sito. Dia tidak akan pernah bebas. Aku duduk di villa Puncak Juli. Sekarang villaku, tempat Ibu Siti dan aku dulu impikan. Dermaga membentang ke danau, air berdebur pelan. Matahari terbenam warnai langit oranye dan pink. Aku pulih Rp 3,05 miliar dari Rp 3,2 miliar. Rugi Rp 150 juta untuk proses, plus biaya hukum. Tapi aku punya villa yang nilainya lebih dari yang hilang. Lebih penting, Reza tidak punya opo-opo.
Pilot di usia 28, kredit hancur, hubungan hancur, tinggal di basement ibunya lagi, kerja paruh waktu di gudang upah minimum yang kita sito 25%. Kakakku telepon sekali Agustus, teriak padaku, kamu hancurkan hidup anakku demi uang. Kamu pamannya. Keluarga seharusnya maaf. Bilang ke anakmu bahwa mencuri punya konsekuensi. Dia hanya salah. Dia masih muda. Dia 28, bukan 18. Dan itu bukan salah. Itu pencurian terencana. Kamu monster. Aku tutup. Blokir nomornya. Lino datang September dengan cucu-cucuku. Kami habiskan seminggu di villa berenang, memancing, bikin api unggun. Emo bertanya sekali tentang Rezo. Dia masih dalam masalah? Yo, sayang. Dia buat pilihan sangat buruk. Opo dia minta maaf? Entahlah. Dia tidak pernah. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan, hanya diam. Aku jual rumah Pondok Indah Oktober. Pindah ke villa secara permanen. Komunitas puncak sambut aku. Tetangga yang tidak tahu cerita hanya kenal aku sebagai Pak Haris, pensiunan insinyur yang suka jalan pagi dan memancing siang. Malam Natal aku berdiri di dermaga memandang salju jatuh ke danau beku. 1 tahun sejak Reza curi segalanya. 1 tahun sejak ini dimulai. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Om Haris, ini Reza. Aku tahu Om blokir aku. Aku hanya mau bilang maaf. Aku egois dan bodoh. Aku hancurkan hubungan kita demi uang. Aku ingat setiap hari. Aku tidak harap maaf. Aku hanya mau Om tahu aku menyesal. Selamat Natal. Aku bocor 2 kali. Berdiri di salju turun, napas terlihat di udara Desember. Lalu aku hapus. Tidak balas. Maaf tidak cukup. Maaf tidak kembalikan setahun stres, pengkhianatan, kepercayaan yang hancur. Maaf hanya koto. Aku masuk, nyalakan api, tuang segelas scotch dari Lino, duduk di kursi menghadap danau, memandang api. Keadilan tidak bawa kegembiraan, hanya penutupan, hanya kepuasan dingin bahwa tindakan punya konsekuensi, bahwa pencurian tidak membayar, bahwa bahkan keluarga tidak kebal dari pertanggungjawaban. Foto Ibu Siti di rak perapian, tersenyum. Selamanya 58 tahun. Aku angkat gelas ke arahnya. Kita dapat villa kita, sayang. Bukan coro yang kita rencanakan, tapi kita dapat. Api berderak. Di luar, salju semakin lebat, menutupi dermaga putih. Sudah selesai.